Salam pemirsa. Selama ini Cina berupaya untuk meningkatkan strategi soft power-nya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Cina pun sedang berusaha menjelma menjadi sebuah kekuatan imperial budaya. Hal itu diingatkan oleh Ketua Dewan Penasihat Forum Sinologi Indonesia (FSI), Abdullah Dahana dalam sambutan tertulisnya di acara diskusi berjudul "Menakar Ulang Kuasa Lunak Cina di Indonesia", sebuah tinjauan kritis yang diselenggarakan FSI di Jakarta pada 20 Mei 2023 lalu. Salah satu contoh dari alat soft power Cina menurut Abdullah Dahana adalah Confucius Institute, Institut Confucius. Di Amerika Serikat, Institut Confucius yang dibangun di berbagai universitas telah ditutup pada tahun 2021 karena dianggap sebagai misi asing Republik Rakyat Cina (RRC). Di Indonesia, lembaga tersebut hadir dengan nama Pusat Bahasa Mandarin (PBM) dan telah didirikan di sekitar 6 universitas di Indonesia. Abdullah Dahana juga menyoroti pemberian beasiswa oleh Cina untuk studi di sana sebagai bentuk lain dari soft power negeri itu. Upaya pemberian beasiswa ke Cina ini kelihatannya sangat berhasil. Setidaknya sebagian dari alumninya yang kembali dari studi di Cina telah menjadi corong bagi pemerintah RRC tentang hebatnya Cina, tandas guru besar emeritus bidang sejarah Universitas Indonesia ini. Selain berupaya menanamkan soft power, lanjut Dahana, Cina juga berupaya menjalankan kuasa keras hard power. Menurutnya, ini terlihat dari sepak terjang Cina di Laut Cina Selatan dan dari berbagai pelanggaran Cina terhadap hak kedaulatan Indonesia yang berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) di perairan dekat Kepulauan Natuna. Oleh karena itu, Dahana mengingatkan agar bangsa Indonesia tetap kritis dalam memandang Cina dan kemajuannya. Boleh memuji dan menghargai sukses pemerintah RRC dalam usahanya menjadikan negara dan bangsanya besar. Tetapi kritiklah hal-hal yang menurut kita tidak cocok, khususnya dengan aturan dalam pergaulan antar bangsa. Senada dengan itu, Ketua FSI Johannes Herlijanto yang juga menjadi pembicara dalam diskusi FSI itu menyoroti posisi komunitas Tionghoa dalam upaya Cina meningkatkan soft power-nya di Indonesia. Pengajar pada program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan UPH ini mengungkapkan bahwa ada upaya RRC untuk merangkul komunitas Tionghoa demi kepentingan peningkatan hubungan Indonesia dan Cina dengan mendorong mereka menjadi jembatan. Mengutip tulisan Charlotte Setijadi, Johannes mengatakan bahwa setidaknya sebagian dari pebisnis Tionghoa, khususnya dari generasi senior, tidak berkeberatan menjalani peran sebagai jembatan bagi hubungan kedua negara. Namun yang menarik, ketika Cina ingin merangkul Tionghoa Indonesia lebih dalam lagi, antara lain dengan menekankan hubungan khusus antara Tionghoa dan Cina yang mengklaim sebagai negeri leluhur, sebagian komunitas Tionghoa justru melakukan penolakan. Mengutip pendapat Profesor Leo Suryadinata dalam berbagai tulisannya, beberapa pengusaha Tionghoa dan kaum muda Tionghoa menolak, bahkan mengkritisi upaya Cina mengingatkan mereka dalam hubungan antara mereka dengan Cina sebagai negeri leluhur. Itulah yang menyebabkan Johannes beranggapan bahwa upaya Cina menjadikan etnik Tionghoa sebagai bagian soft power-nya akan sulit terwujud, mengingat di kalangan Tionghoa Indonesia, khususnya generasi muda, berkembang narasi yang mengedepankan keindonesiaan mereka. Anak-anak generasi sekarang lebih suka disebut sebagai Chinese Indonesian atau Cindo. Pemerhati Tiongkok itu juga merujuk pada keterlibatan Tionghoa dalam melestarikan sejarah dan budaya Indonesia, seperti keluarga Tionghoa yang justru menggunakan aset dan uangnya untuk membangun museum untuk melestarikan sejarah dan budaya Kerajaan Jawa Mataram. Berakarnya tradisi lokal dan nasional Indonesia di kalangan Tionghoa membuat RRC kesulitan menjadikan Tionghoa sebagai bagian dari soft power-nya, kata Johannes. Sebelumnya Johannes juga sempat menjelaskan maksud dari soft power itu, yang berupaya kampanye kebudayaan melalui berbagai platform digital. Upaya yang sangat aktif dari Cina untuk menjangkau masyarakat Indonesia melalui berbagai platform media merupakan bagian dari strategi tersebut untuk menanamkan pengaruhnya di Indonesia, jelas Johannes. Dalam kesempatan yang sama,
R. Tuti N. Mutia juga menyinggung soal soft power yang diupayakan oleh Cina antara lain melalui diplomasi publik dalam bidang budaya dan akademik, meningkatkan kerjasama dalam bidang akademik dan vaksin, dan memanfaatkan sejarah dengan mengungkapkan kembali memori kedekatan dua bangsa. Namun menurut Tuti, ketiganya belum menunjukkan hasil yang positif bagi peningkatan citra Cina. Masih menurut Tuti, Cina juga menggunakan beberapa strategi lainnya, antara lain merangkul umat Islam melalui pemberian beasiswa untuk para santri. Menurutnya strategi ini tak dapat dilepaskan dari upaya Cina meredam isu hak asasi manusia yang menimpa penduduk Muslim Uighur di Xinjiang Barat. Sebagai hasil dari strategi ini, terdapat sebagian alumni Cina yang hampir selalu menyuarakan keunggulan Cina akhir-akhir ini. Hal itu yang membuat Tuti terheran-heran. Kenapa suara mereka selalu sama dan hanya mengangkat keunggulan Cina semata? Tutur Tuti. Seperti Dahana, Tuti juga menyinggung pendirian Institut Konfusius PBM, yang dalam satu dasawarsa belakangan aktif memberikan beasiswa untuk mempelajari bahasa Mandarin. Namun dalam pandangannya, strategi ini kurang membuahkan hasil. Para siswa penerima beasiswa cenderung memanfaatkan PBM hanya untuk penguasaan bahasa agar menunjang studi atau karirnya. Namun demikian, Tuti mengingatkan agar pemerintah Indonesia mengawasi persebaran dan aktivitas PBM, mengingat kurangnya muatan berbasis budaya dan masyarakat Indonesia dalam pengajaran mereka. PBM seharusnya memperbanyak muatan lokal dalam materi ajar dan aktivitasnya, sehingga manfaat kehadirannya akan lebih bisa dirasakan. Pungkas Tuti. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.